teman-temanku sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku. Bayangkan sebuah cerita yang membuat bulu kuduk merinding, karena terlalu sulit dipercaya tapi justru semakin ramai dibicarakan. Nama Salsa Arwina kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan sekadar karena pernyataan pedasnya, melainkan karena isu yang benar-benar menggelegar. Seorang pejabat diduga mencoba menyogok dirinya dengan uang sebesar 200 miliar rupiah agar ia diam, berhenti bersuara, dan menutup rapat kritiknya. Namun, sesuai karakter keras kepala yang selama ini dikenal publik, kabarnya Salsa Arwina justru menolak mentah-mentah tawaran fantastis itu, bahkan ketika ancaman datang mengintai. Dan perlu saya tegaskan sejak awal, semua ini adalah opini, pandangan yang berkembang, narasi yang dirangkai dari potongan-potongan rumor, spekulasi, serta analisis, bukan sebuah vonis hukum yang mutlak. Opini ini dibangun dari pengamatan terhadap gaya Salsa Arwina selama ini. Sosoknya yang berani frontal, tak pernah takut dengan status maupun pangkat, membuat banyak pihak gusar. Ia kerap menguliti kebijakan, membongkar kelemahan, hingga menyoroti praktik-praktik yang dianggap merugikan rakyat. Dalam opini saya, inilah yang membuat banyak pejabat ketar-ketir. Lalu apakah masuk akal jika ada yang berusaha membungkamnya dengan cara instan, uang? Bayangkan, 200 miliar rupiah, jumlah yang bisa membeli deretan rumah mewah, ratusan mobil sport, atau bahkan membuka kerajaan bisnis besar. Angka itu jelas bukan uang recehan, ini level sogokan kelas kakap. Namun justru disinilah poin menariknya. Opini saya menilai bahwa jika benar ada tawaran semacam itu, maka pejabat yang berani melakukannya jelas sedang panik berat. Hanya orang yang benar-benar ketakutan dengan gebrakan kritik seseorang, yang rela mengeluarkan dana sebesar itu demi memastikan suara lawan bisa dibungkam. Tapi publik tahu, Salsa Arwina bukan tipe perempuan yang bisa dibeli. Sejak awal kemunculannya, ia tampil dengan citra lantang, berpegang teguh pada idealisme, dan selalu menunjukkan bahwa integritas jauh lebih berharga daripada tumpukan uang. Mari kita bayangkan skenario yang lebih dalam. Uang 200 miliar itu mungkin ditawarkan dalam kondisi penuh tekanan, dibalut ancaman. Kalau kamu tidak terima, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Begitu kira-kira pesan tersiratnya. Namun, dalam opini saya, menolak dalam situasi ini justru membuktikan bahwa Salsa Arwina punya keberanian langka. Di saat banyak orang mungkin tergoda, menyerah pada kilauan rupiah, ia memilih melawan arus. Pilihan ini berisiko besar, karena penolakan bisa berujung serangan balik. Tapi disitulah nilai heroiknya. Opini publik bisa saja terbagi dua. Ada yang menganggap ini hanya bumbu sensasi, cerita yang dibesar-besarkan. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai bukti betapa Salsa Arwina memang punya taring yang tajam, sehingga harus dibungkam dengan cara apapun. Menurut saya, fakta bahwa isu sogokan semacam ini beredar saja sudah cukup membuktikan bahwa posisi Salsa Arwina bukan main-main. Ia dianggap ancaman nyata, bukan sekadar pengganggu kecil. Lalu, mengapa 200 miliar? Dalam opini saya, jumlah ini bukan asal sebut. Ada kemungkinan bahwa uang sebesar itu dipilih karena dianggap cukup untuk menggoyahkan siapapun. Psikologinya sederhana, angka fantastis bisa melumpuhkan idealisme banyak orang. Namun, dalam kasus Salsa Arwina, uang justru menjadi simbol perlawanan. Penolakannya bisa dimaknai sebagai pesan keras. Integritas tidak bisa dibeli, bahkan dengan ratusan miliar rupiah. Kalimat semacam ini, jika benar diucapkan olehnya, pasti akan jadi kutipan legendaris. Mari kita tarik lebih jauh. Seandainya isu sogokan ini benar adanya, publik akan menuntut siapa pejabat di balik layar. Namun, saya berpendapat bahwa lebih penting dari sekadar nama, adalah pola yang terungkap. Kekuasaan merasa perlu menggunakan uang untuk membungkam kritik. Ini, menurut saya, menandakan kelemahan sistem. Pejabat yang seharusnya siap dikritik justru takut, lalu memilih jalan kotor. Tentu, ancaman adalah bumbu lain yang tak bisa diabaikan. Isu bahwa setelah menolak uang, Salsa Arwina mendapat teror atau tekanan semakin menguatkan kesan bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan besar. Dalam opini saya, justru disinilah ujiannya. Apakah ia akan terus bersuara atau akhirnya mundur karena tekanan non-finansial? Sejarah banyak mencatat aktivis atau pengkritik keras yang dibungkam bukan dengan uang, tapi dengan ancaman fisik, tekanan hukum, atau serangan reputasi. Dan publik kini seolah menunggu, apakah Salsa Arwina bisa bertahan di medan tempur ini. Opini saya juga menilai bahwa jika benar ia menolak, maka ini adalah salah satu momen yang memperkuat posisinya sebagai ikon perlawanan generasi muda. Di tengah maraknya cerita tentang politik yang kotor,
tentang pejabat yang serakah, muncul satu figur yang menolak tunduk pada uang. Kisah semacam ini bisa jadi inspirasi sekaligus pengingat bahwa tidak semua orang bisa dibeli. Apalagi jika kisahnya benar-benar menyebar luas, nama Salsa Arwina akan makin sulit dibungkam. Ada dimensi lain yang tak kalah menarik, yaitu strategi komunikasi. Menurut opini saya, jika Salsa Arwina sengaja membiarkan isu ini bergulir, itu bisa jadi cara jitu untuk membalikkan keadaan. Bayangkan, pihak yang mencoba menyogok justru makin terpojok karena publik ramai-ramai menyorotinya. Ini ibarat bumerang. Alih-alih membungkam, malah membuat suara semakin keras. Lalu apa risiko terbesarnya? Dalam pandangan saya, risiko utamanya adalah stigmatisasi. Lawan-lawan politik atau pihak yang merasa dirugikan bisa saja membalik narasi, menuding bahwa Salsa Arwina sengaja memainkan drama untuk mencari simpati. Mereka bisa mengatakan, ini hanya akal-akalan biar populer. Inilah konsekuensi dari dunia opini publik. Sulit membedakan fakta dan rumor, namun persepsi bisa lebih kuat daripada realitas. Di sisi lain, opini saya juga melihat peluang besar. Jika publik percaya bahwa Salsa Arwina benar-benar menolak 200 miliar, maka kredibilitasnya akan melonjak. Ia bisa menjadi simbol, pejuang anti korupsi, yang baru, sosok yang tidak bisa dibeli, meskipun dengan uang sebanyak itu. Bahkan, ia bisa menjadi representasi suara rakyat yang lelah melihat praktik kotor di balik meja kekuasaan. Saya ingin menegaskan sekali lagi, semua ini adalah opini. Kita tidak sedang menyajikan data hukum yang bisa diuji di pengadilan. Narasi ini berkembang karena ada kepercayaan publik bahwa Salsa Arwina memang tipe orang yang akan menolak sogokan. Keyakinan publik ini sendiri sudah cukup kuat untuk membentuk realitas sosial. Dalam dunia politik dan media, persepsi seringkali lebih menentukan dibandingkan fakta hitam putih. Akhirnya, opini saya menilai bahwa kisah tentang Salsa Arwina, uang 200 miliar, dan ancaman bungkam ini adalah cermin dari pertarungan yang lebih besar, antara uang versus idealisme, kekuasaan versus suara rakyat, ancaman versus keberanian. Jika benar ia menolak, maka cerita ini akan menjadi legenda yang diceritakan lama. Namun jika ternyata hanya isu, tetap saja narasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa publik merindukan sosok yang tidak tunduk pada sogokan, dan bagi banyak orang, figur itu terletak pada Salsa Arwina. Jadi, apakah mungkin seorang pejabat benar-benar berani menggelontorkan 200 miliar hanya untuk membungkam satu orang? Apakah benar Salsa Arwina menolak mentah-mentah tawaran itu, meski disertai ancaman? Ataukah semua ini sekadar permainan opini yang tumbuh subur di tengah ketidakpercayaan publik terhadap elit? Jawabannya mungkin tidak akan pernah jelas.